Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Analisa di hari Jumat 18 Oktober 2024. Seperti biasa, kita di sini akan menganalisa beberapa saham di grup indeks saham syariah Indonesia dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Oke, kita mulai saja ke emiten yang pertama yang akan kita analisa di sini ada dari SMGR. Secara teknikal bisa dilihat di sini ya. Untuk SMGR kita lihat histori dia. Di sini ada area support ya maupun resistansi dari sisi candlestick. Histori sebelumnya di 2007 hingga 2009 apabila dilihat. Lalu sudah terkonfirmasi melakukan breakout kembali. Tepat di hari kemarin terkonfirmasi untuk area resistansi ada di sini dari sisi candlestick 4450 sudah terkonfirmasi, bahkan di hari ini di hari Jumat ini di tadi pagi melakukan retest ya, retest di area support barunya yang awalnya area resistansi tetapi berhasil rebound kembali dari harga 4450 hingga sekarang di 4560. Secara teknikal untuk SMGR ini sangat menarik sekali ya. Karena untuk jangka panjangnya di sini bisa terlihat targetnya cukup lumayan jauh. Untuk resistansi berikutnya dari sisi candlestick ada kurang lebih di area harga 5625 untuk jangka panjangnya. Bisa kita lihat di sini cocok untuk dijadikan watchlist swing di sini. Kurang lebih area support di sini. Kurang lebih sekitar 26% ya untuk dijadikan watchlist jangka panjang nih untuk swing. Secara teknikal seperti itu ya mungkin. Karena di sini sudah terkonfirmasi melakukan breakout dari area resistansinya. Lalu di sini juga menunjukkan pola trendline bullish yang cukup kuat. Apakah kedepannya untuk swingnya juga mengikuti area trend seperti ini? Nah, ini sebagai area support ya dari sisi trendline bullishnya. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi untuk emiten SMGR untuk lebih meyakinkan ya analisa teknikal kita. Apakah di sini ada bandar yang melakukan akumulasi yang dominan dan menaikkan harga emiten ini, atau malah saat melakukan breakout ini ada bandar broker yang malah melakukan distribusi signifikan. Kita lihat di 3 Juni. Bisa dilihat ya di sini yang terkonfirmasi ya, dari sisi yang melakukan akumulasi maupun distribusi kurang lebih dominan ya, yang melakukan akumulasi menjadi dua broker. Ini ada YU KZ di 650.000 lot dan 560.000 lot. Lalu yang melakukan distribusi yang cukup dominan di sini ada dari CC sendiri di 840.000 lot. Ini saya lihat di area yang cukup jauh ya di 3 Juni. Tapi kita coba lihat dari awal dia melakukan kenaikan di 1 Oktober. Nah, apabila kita lihat di sini untuk emiten ini sendiri ya, terlihat jelas di sini asing banyak yang melakukan akumulasi. Di sini bandar broker asing untuk YU, KZ, BK, AK melakukan akumulasi yang sangat dominan dibanding yang melakukan distribusi sendiri di sini. Dengan rata-rata akumulasi mereka kurang lebih di area harga 4.130-an, bahkan untuk KZ sendiri di 4.280. Main atas sekarang harganya sedang berada di area harga 4.560.
Harganya cukup atas dibanding harga akumulasi bandar di sini. Tetapi apabila diperhatikan di sini, karena secara teknikal untuk harga sahamnya sekarang sudah terkonfirmasi breakout dari area resistansi candlestick di sini. Nah, bahkan terlihat di sini ya harga sahamnya di pukul 10:30 ini terlihat sudah membentuk pola doji siang ini. Sangat menarik. Di sini untuk jangka panjangnya bisa up sekitar 26% dengan area resistansi candlestick di 5.625 ya untuk jangka panjangnya. Tetap mungkin secara keseluruhan bisa diakumulasi di harga sekarang menggunakan money management. Takutnya dibawa turun lagi ke area support di 4270 bisa menambah muatan. Asal diperhatikan saja ya untuk emiten SMGR ini. Diperhatikan terus dari sisi akumulasi bandar. Selagi akumulasi bandar di sini tetap terjaga, melakukan penambahan muatan, melakukan pembelian terus-menerus, tentunya harga sahamnya akan berlanjut melakukan kenaikan di sini karena terlihat sendiri di sini dari sisi akumulasi jelas ya lebih dominan yang melakukan pembelian sahamnya dibanding yang melakukan distribusi. Oke, mungkin itu saja ya untuk analisa SMGR yang secara teknikal maupun bandarmologi sangat menarik sekali untuk masuk ke watchlist pembelian kita di hari ini. Kita lanjut ke emiten berikutnya yang akan kita analisa ada dari SMIL atau SMIL. Di sini bisa dilihat sudah masuk ke analisa kita. Sebelumnya sempat naik dari area pernah kita analisa di sini sebelumnya waktu dia masih harga 130-an. Terkonfirmasi rebound rebound di area support yang kita buat. Lalu melakukan kenaikan, breakout di area resistansi di 184, lanjut lagi melakukan kenaikan. Bahkan di sini juga ada area resistansi sebelumnya di 230 terkonfirmasi melakukan breakout kembali hingga ke area 380-an. Lalu di sini mengalami penurunan yang tajam secara histori ya untuk harga sahamnya sendiri, tetapi secara trendline bearishnya di sini saat melakukan penurunan di garis merah ini sudah terkonfirmasi breakout dengan dia melakukan pola sideways ya kurang lebih di area bulan September hingga bulan Oktober ini. Untuk emiten ini sendiri tentunya sudah mulai menarik ya. Dari sisi teknikal, apabila kita lihat di sini untuk area supportnya sebenarnya dari sisi candlestick ada di 184. Mungkin di sini bisa mencoba untuk bersabar dulu ya untuk konfirmasi breakout kembali di area resistansi dia yang ada di area harga 230. Sekarang harganya 224. Bisa mencoba bersabar untuk menunggu momentum ya, karena di sini apabila terjadi bantingan harga cukup lumayan. Apabila kita membelinya di 224 ke 184, tentunya mungkin bisa mencoba bersabar menunggu momentum untuk melakukan breakout terlebih dahulu di area resistansi di harga 230 ya. Apabila terkonfirmasi breakout di 230 tentunya bisa up dengan area resistansi berikutnya di 280. Lumayan ya, tinggal menunggu momentum saja. Apabila dilihat dari sisi teknikal di sini bisa mengantri di area harga sini sekitar 21% ya. Di sini bisa langsung dinaikkan dengan kenaikan yang signifikan dengan potensi arah atau bahkan bisa dengan potensi swing ya untuk emiten SMIL ini sendiri. Selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi. Saat dia melakukan reboundnya dulu, kita coba cek dengan time frame yang lebih pendek. Di sini ya, 12 September. Apabila kita lihat saat dia melakukan rebound di sini terlihat ada CP yang melakukan distribusi cukup dominan sekali di sini di area harga 211 di bawah ya. Persis di bawah, tetapi di sini terakumulasi oleh dua bandar besar juga, oleh OD dan AG di area harga 210 dan 206. Sekarang harganya 224, tentunya secara bandarmologi ini kurang menarik ya.
karena harga akumulasi bandar cukup jauh di bawah ya dibanding harga sekarang. Maka dari itu di sini mungkin lebih tepatnya mengikuti area teknikal. Walaupun bandar mempunyai di bawah, tentunya apabila terkonfirmasi breakout, harusnya bandar menaikkan harganya ke area harga yang lebih tinggi lagi, baru dia melakukan distribusi. Tetapi apabila tidak kuat untuk melakukan breakout di area resistansinya di 230, tentunya ada indikasi untuk melakukan penurunan di sini ya, mungkin ke area kisaran area harga 200-an kembali sebagai area support dari psikologi harga ya, atau bisa turun ke harga 184. Tentunya tinggal menunggu momentum tepat saja di sini untuk melakukan masuk ke emiten SMIL ini. Karena secara bandar pun di sini masih terakumulasi ya. Walaupun CP ini melakukan distribusi yang cukup dominan, tetapi di sini ada bandar yang mau melakukan akumulasi juga cukup dominan di sini. Dengan area rata-rata akumulasi mereka tidak jauh berbeda untuk sama-sama saling mengakumulasinya. Oke, itu saja mungkin untuk analisa SMIL ya. Secara keseluruhan juga masih menarik, tinggal menunggu momentum saja untuk emiten ini. Bersabar dulu untuk melakukan konfirmasi breakout dulu di 230 baru bisa untuk masuk ke emiten SMIL ini, atau menunggu area support di area harga 200 hingga 184. Oke, itu analisa dari SMIL. Kita lanjut ke analisa emiten yang berikutnya, yang ketiga. Di sini ada SMLE yang akan kita analisa. Di sini bisa dilihat untuk emiten ini sendiri sempat turun ya ke area harga 50-an, sekarang harganya sudah 118. Di sini apabila kita simpulkan 118 ini sudah naik kisaran 100% lebih ya apabila dilihat dari area penurunannya di 50. Nah, bisa dilihat di sini ada area support. Sebetulnya dari sisi candlestick di sini di area harga kisaran 196 hingga 105. Nah, bisa dilihat ya. Di hari sini juga pernah terlihat muncul garis merah yang cukup panjang, tetapi rebound kembali penutupannya di 115 kembali ya. Terlihat juga trennya masih bullish di sini. Terlihat garis MA 5 dan MA 22-nya, garis MA 5 yang garis merah bisa dilihat, dan MA 22-nya yang garis kuning beranjak masih melakukan kenaikan ya, cukup signifikan di sini mengikuti candle yang muncul di tiap harinya. Jadi secara keseluruhan untuk emiten ini sendiri masih menarik dengan target resistansi di area harga 164 secara teknikal. Tapi kita coba lihat dulu seperti biasa dari sisi bandarmologinya. Kita lihat saat dia mulai pola sideways di area harga 50-an di 3 Juni untuk emiten SMLE. Nah, bisa dilihat di sini ya. Secara bandarmologi juga untuk emiten ini sendiri masih sangat menarik ya, karena ada dari MG di sini dan KK yang melakukan akumulasi cukup dominan sekali. Tetapi dilihat area harga rata-ratanya di harga 83. Tetapi di sini ada AK kurang lebih yang melakukan menaikkan harga emiten ini dengan 23.000 lot. Sekarang rata-ratanya di 112 ya kurang lebih. Jadi mungkin secara akumulasi di sini masih bagus, tetapi apabila menunggu area support dari sisi bandarmologi, tentunya cukup lumayan jauh ya, harus menunggu penurunan dulu kurang lebih di area support sini. Ada support juga dari sisi teknikal, bisa juga dijadikan sebagai area support dari sisi teknikal maupun bandarmologi nih di harga 78. Tapi apabila kita fokus ke teknikal di sini, mungkin bisa membatasi untuk risk rewardnya dengan mengikuti area ini ya, mengikuti area
supportnya. Tinggal kita membelinya tidak jauh dari area support ya. Itu. Tetapi untuk area harga 119 ini sudah berada cukup lumayan ya. Dengan area supportnya yang kurang lebih di area harga 105. Mungkin bisa bercoba bersabar dulu untuk mengalami penurunan di 105 atau tentunya bisa menunggu konfirmasi untuk breakout di area resistansi sementara di 128 baru mungkin bisa up kembali ya untuk emiten ini. Tunggu konfirmasi breakout di 127 atau 128 tadi. Apabila terkonfirmasi breakout di harga tersebut, ada indikasi untuk melakukan kenaikan ke area yang lebih tinggi lagi dengan resistansi di harga 164. Tetapi secara keseluruhan tentunya untuk SML ini secara teknikal maupun bandarmologinya masih bagus ya. Pola teknikal yang rapi, bandar yang melakukan jual belinya juga cukup rapi di sini. Lalu dengan akumulasi bandar MG sendiri di sini yang lebih dominan ya dibanding bandar-bandar yang melakukan distribusinya. Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari emiten SMLE. Kita lanjut ke analisa yang keempat, emiten yang keempat yang akan kita analisa di sini ada SMMT. Bisa dilihat di sini secara histori pernah menyentuh area harga 1000-an ya, kurang lebih. Lalu sekarang sedang berada di area supportnya kembali. Sebelumnya di sini ada area trendline bullishnya, cuman sudah terkonfirmasi di breakdown di sini. Maka dari itu mungkin untuk emiten ini sendiri bisa dilihat di sini sudah sebetulnya di sini ada masih trendline bearish ya. Bila kita lihat di sini. Tapi sudah terkonfirmasi. Nah, di sini trendline bearishnya sudah terkonfirmasi di breakout. Makanya mulai melakukan pola ini ya, pola trendline bullish apabila kita buat di sini. Ini trendline bearishnya. Lalu untuk pola bullishnya sendiri sekarang yang baru ada di area sini. Nah, sudah membentuk pola trendline bullish ya di sini. Tinggal target jangka panjangnya saja mungkin di sini untuk permulaan emiten ini sendiri ada area resistansi dari sisi candlestick kurang lebih di area sini di 890-an ya, sekarang di 825 ya, sudah mendekati ya, kurang lebih sering muncul ekor ya untuk emiten SMMT ini apabila mengalami kenaikan di penutupannya kadang dilakukan penurunan kembali hingga penutupan. Tapi kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya untuk lebih meyakinkan analisa teknikal kita. Karena secara teknikal masih kurang menarik ya di sini. Untuk area supportnya juga masih lumayan jauh. Sudah naik yang cukup lumayan, kita lihat di area dia sini. Coba lihat di sini ya. 20 terlalu jauh. Di Desember 2023 kita lihat 28 Desember bisa dilihat ya secara bandarmologinya sendiri dari sisi akumulasi maupun distribusi. Apabila kita lihat di awal dia rebound di 28 Desember dari sisi akumulasi maupun distribusi tidak jauh berbeda ya di sini dengan rata-rata harga di 710-an untuk akumulasi dan distribusi kurang lebih hampir sama. Kita coba lihat dengan time frame yang lebih pendek lagi saat dia mulai mengalami rebound di 20 Juni. Kurang lebih hampir sama juga di sini terlihat
di area 700-an rata-rata bandar mengakumulasi. Kita coba tarik lagi ke time frame yang lebih dekat di 2 September. Kurang lebih hampir sama juga ya, di area 700-an di sini. Maka dari itu mungkin bisa dihindari dulu ya untuk SMMT ini, karena secara teknikal pun untuk area support di sini cukup lumayan jauh ya untuk mendekati area supportnya, lalu malah sudah mendekati area resistansi, lalu sudah terkonfirmasi juga breakdown di area trendline bullish yang longnya di sini secara tahunannya dari 2022. Mungkin bisa mencoba bersabar saja atau ditinggalkan dulu mencari emiten yang lebih menarik ya. Karena secara bandarmologinya pun di sini tidak ada bandar yang melakukan akumulasi untuk melakukan kenaikan harga. Di sini bandarnya yang cukup dominan mengakumulasi dari PG dan NI sendiri rata-rata malah memiliki di area harga 710 dan 711. Sedangkan sekarang harganya di 825 ya. Cukup jauh. Maka mungkin bisa ditinggalkan dulu. Kita lanjutkan saja ke analisa emiten yang berikutnya. Yang kelima ada SMRA atau Summarecon Agung. Bisa dilihat di sini untuk SMRA ini juga sudah pernah masuk ke watchlist analisa kita dengan beberapa area support ya atau area resistansi sebelumnya, tetapi sudah konfirmasi di breakout semua. Lalu untuk sekarang area resistansi berikutnya di sini ada di area harga 740 ya. Sekarang harganya di 695, area supportnya di 635. Jadi hampir 50-50 di sini. Mungkin bisa mencoba bersabar dulu. Dari sisi teknikalnya bisa mencoba bersabar untuk menunggu konfirmasi breakout dulu di area resistansi di 740. Karena apabila harga sahamnya terkonfirmasi breakout di 740, tentunya ada indikasi untuk melanjutkan kenaikan harganya dengan target resistansi berikutnya di 830 ya untuk emiten SMRA ini. Tapi kita coba cek seperti biasa dari sisi bandarmologi untuk SMRA. Kita coba lihat saat dia melakukan rebound ya di 1 Juli. Bisa dilihat di sini lebih dominan yang melakukan akumulasi ya dari IF sendiri tapi rata-rata harganya kurang lebih di 614, maka tentunya cukup di bawah ya di area support sini di 600-an sini. Tetapi untuk yang lainnya ada dari BK, KZ kurang lebih di 640, ada yang 630 dan 659 kurang lebih. Dari itu dengan rank kurang lebih di area harga dengan rata-rata nih AVG-nya di bawah dengan rata-rata di 627. Maka 635 ini mungkin bisa dijadikan sebagai area support dari sisi teknikal candlestick yang ada di sini maupun dari sisi bandarmologi ya, rata-rata harga akumulasi bandar di sini. Dengan bandarmologi yang cukup bagus di sini, bandar lebih dominan melakukan akumulasi dibanding yang melakukan distribusi. Tetapi mungkin bisa dari sisi teknikalnya masih tanggung di sini. Tinggal menunggu momentum saja seperti biasa, dimasukkan watchlist, ditandai apakah dia akan rebound kembali di area supportnya atau menunggu konfirmasi breakout di area resistansi di 740. Tinggal menunggu momentum saja, nanti bandar akan mengarahkannya kemana. Tetapi secara keseluruhan untuk SMRA ini masih sangat bagus ya untuk dimasukkan ke watchlist pembelian. Di jangka kedepannya tinggal menunggu momentum yang pas saja kapan saat kita membelinya nanti. Oke, mungkin itu analisa dari SMRA. Yang terakhir yang akan kita analisa di sini ada emiten SMSM. Selamat sempurna. Bisa dilihat secara teknikal untuk trendline bullishnya sendiri sudah terkonfirmasi di breakdown ya di sini.
sudah tidak terlalu menarik. Dari di sini ada trendline bearish juga. Di sini lalu terkonfirmasi juga sudah menyentuh area resistansi di sini 2270. Dari itu mungkin untuk area support berikutnya di sini bisa mencoba bersabar menunggu di area harga 1900-an ya. Apabila dia melakukan rebound di area 1890 hingga 1900, tentunya bisa melakukan kenaikan harganya minimal ke area resistansi dari sisi trendline bearishnya. Apabila tidak terkonfirmasi breakout, tentunya mungkin dia akan melanjutkan penurunannya hingga ke area support dari sisi trendline bearish berikutnya ya di sini. Karena ada beberapa support di sini 1820 bahkan di 1800-an di sini. Tapi untuk area support terdekat untuk SMSM sendiri ada di area harga 1890. Lalu kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi. Dari awal dia rebound di 31 Mei untuk SMSM. Secara bandarmologi sendiri di sini dari sisi akumulasi maupun distribusi sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Dengan area distribusi di sini cukup atas di 1990, bahkan ada yang distribusi di area harga 2000. Lalu yang masih melakukan akumulasi di sini ada dari KZ, PD dan bandar broker lainnya dengan rata-rata akumulasi keseluruhan di 1964. Sebetulnya di area sekarang ya, apabila kita lihat area support dari sisi bandarmologi, maka dari itu di hari ini, di 2 hari kemarin muncul candle merah panjang. Tetapi di hari Jumat ini karena mungkin sebagai area support dari sisi akumulasi bandar, maka dari itu di hari Jumat ini tidak melakukan candle panjang ya, atau malah terkonfirmasi rebound di area harga 1960. Tetapi belum pasti ya, tinggal menunggu penutupan saja. Dari volume juga bisa dilihat di sini di area bawah sini. Mengecil ya, awalnya distribusi yang cukup besar lalu mulai mengecil di hari sini, semakin mengecil dari Jumat ini. Tapi masih setengah hari, tinggal tunggu konfirmasi saja saat penutupan. Apabila harganya terjaga, mungkin bisa diperhitungkan ya. Di area sini juga kemungkinan bisa rebound sebagai area support dari sisi bandarmologi. Gitu ya. Karena setiap saham tentunya yang menentukan naik turunnya tetap ada di bandar broker yang ada di dalam suatu emiten tersebut. Tapi secara akumulasi bandar di sini masih banyak ya. KZ sekitar 20M, yang lainnya pun sekitar belasan M ya. Masih banyak yang melakukan akumulasi di area cukup atas dengan keseluruhan akumulasi di 1960-an. Maka dari itu tinggal menunggu saja apabila di Jumat ini terkonfirmasi rebound di area support bandarmologi. Tentunya bisa coba saja langsung melakukan akumulasi dengan target resistansi, ada target resistansi di area candlestick ya di sini. Di area harga 2000-an, apabila dari trendline bearishnya kurang lebih di area harga 2070 hingga 2100. Itu mungkin untuk SMSM, tetapi secara keseluruhan sebenarnya kurang menarik ya untuk emiten ini karena sudah terkonfirmasi breakdown juga dari pola trendline bullishnya. Lalu ada mulai membentuk pola trendline bearish ya dengan area resistansi di garis merah sini. Sudah membentuk pola high low di sini ya. Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari SMSM ini, sekaligus menutupi analisa kita di hari ini. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.